Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kelas sejarah Historipedia bersama Bapak Gilang Haji Pangestu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi mengenai perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum jauh kita membahas perkembangan agama Hindu-Buddha Indonesia, Bapak akan menjelaskan dulu mengenai perkembangan agama Hindu. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya agama Hindu merupakan agama yang berada di negara India. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu, di India telah berkembang kebudayaan besar di lembah Sungai Indus. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah ditemukannya dua kota kuno, yakni di Mohenjo-daro dan Harappa. Pengembang dua kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida adalah bangsa yang kita kenal dengan bangsa yang hebat dalam tata kelola kota. Bangsa Dravida memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bangsa itu berkulit hitam, tubuh pendek, dan rambutnya ikal. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Mereka berusaha untuk menginvasi atau melakukan perang terhadap bangsa Dravida, dan mereka itu mengusir bangsa-bangsa Dravida ke arah atas dan akhirnya berhasil menguasai lembah Sungai Indus. Bangsa Arya memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan bangsa Dravida. Kalau tadi kita kenal bahwasanya bangsa Dravida memiliki ciri khas yang seperti tadi, sedangkan bangsa Arya itu kebalikannya. Bangsa Arya memiliki ciri-ciri kulitnya putih, tinggi, dan rasnya itu ras-ras unggulan seperti itu. Bangsa Arya datang ke India dengan membawa pengaruh tulisan, bahasa, teknologi, dan juga kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Weda, yang setelah sampai di India melahirkan suatu agama, yakni agama Hindu. Jadi, agama Hindu merupakan hasil persatuan kebudayaan dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Agama Hindu ini bersifat politeisme, yakni percaya kepada beberapa dewa. Terdapat 3 dewa utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu. Yang pertama adalah Dewa Brahmana yang memiliki arti yakni dewa pencipta. Yang kedua, Dewa Wisnu yang memiliki arti dewa pelindung. Dan yang terakhir, Dewa Siwa yakni dewa pembinasa. Ketiga dewa itu dikenal dengan sebutan Trimurti. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Dalam kitab Weda terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Rigveda, yakni berisi puji-pujian terhadap dewa. Yang kedua, Samaweda, berisi nyanyian-nyanyian suci. Yang ketiga, Yajurveda, berisi mantra-mantra. Dan yang terakhir, Atharvaveda, yang berisi doa-doa untuk pengobatan. Masyarakat Hindu itu dibagi menjadi 4 golongan yang kita kenal sebagai kasta. Kasta-kasta dari agama Hindu adalah yang pertama, yang paling tinggi adalah kasta Brahmana. Yang kedua, kasta Ksatria. Yang ketiga, kasta Waisya. Dan yang terakhir, kasta Sudra. Dari 4 kasta tersebut, ada satu golongan yang di luar dari 4 kasta tersebut. Mereka disebut golongan Paria. Kasta atau golongan Paria itu memiliki ciri-ciri bahwasanya mereka tidak masuk ke 4 kasta tersebut. Dan golongan Paria memiliki ciri yang lain lagi adalah mereka menggunakan lonceng. Tujuannya untuk apa? Sebagai penanda bahwa itu bukan orang yang memiliki kasta. Biasanya ketika orang-orang Paria masuk ke suatu daerah, itu
akan kedengaran suara loncengnya dan orang-orang yang memiliki kasta akan menjauh dari si golongan pria tersebut. Lanjut, tadi kasta yang paling tinggi adalah kaum Brahmana. Kaum Brahmana adalah kaum-kaum yang kita kenal sebagai pemuka agama, sebagai orang yang ngerti dalam bidang agama Hindu. Mereka mempunyai tugas, yakni menjalankan upacara-upacara keagamaan. Lalu untuk yang kedua tadi, kasta kesatria. Mereka merupakan kasta yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan. Biasanya, kasta kesatria ini terdiri atas golongan raja, bangsawan, prajurit. Terus yang ketiga, ada kasta waisya. Kasta waisya merupakan kasta dari rakyat biasa, seperti petani dan pedagang. Yang terakhir, kasta sudra. Kasta sudra ini adalah kasta dari golongan hamba sahaya atau para budak. Selanjutnya kita beralih ke agama Buddha. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Agama Buddha itu berasal dari seorang tokoh yang kita kenal dengan nama Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra dari Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Siddhartha menemukan agama Buddha itu di suatu pohon. Jadi ketika itu dia sedang beristirahat di sekitar pohon yang namanya pohon Bodh Gaya. Dia mendapatkan suatu bodhi atau sebuah penerangan yang akhirnya menghasilkan suatu agama yang dinamakan agama Buddha. Dan beliau akhirnya berganti nama menjadi Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab ini terdiri atas yang pertama Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan hidup. Yang kedua Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar memberi pelajaran. Dan yang ketiga Abhidhamma Pitaka yang berisi falsafah agama. Setiap penganut agama Buddha itu dituntut untuk menjalankan suatu tridharma, yakni 3 kebaktian. Yang pertama, saya berlindung terhadap Buddha. Yang kedua, saya berlindung terhadap Dharma. Dan yang ketiga, saya berlindung terhadap Sangha. Hari Raya umat Buddha adalah Hari Raya Waisak. Hari raya ini dimeriahkan untuk memperingati peristiwa kelahiran, menerima penerangan agung, dan kematian Siddhartha yang terjadi pada tanggal yang bersamaan, yaitu waktu bulan purnama di bulan Mei. Itulah sekilas terkait agama Hindu dan agama Buddha. Lalu kita masuk ke bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya agama Hindu ditemukan di Indonesia dengan adanya penemuan suatu prasasti dari kerajaan Kutai, yakni Prasasti Yupa yang berangkat tahun 400 Masehi. Prasasti Yupa itu membuktikan bahwa adanya kerajaan Kutai yang bercorak agama Hindu, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya telah masuk agama Hindu di Indonesia, tepatnya di daerah Kutai di tahun 400 Masehi. Mengenai siapa yang membawa kedua agama tersebut ke Indonesia, terdapat beberapa teori atau pendapat mengenai siapa pembawa agama Hindu ke Indonesia. Teori yang pertama, yakni teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwasannya yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah para Brahmana. Mengapa para Brahmana? Karena mereka adalah orang atau golongan yang paham tentang agama Hindu. Mereka orang-orang yang suka membaca kitab Weda. Sehingga menurut pendapat bahwasanya orang-orang Brahman itu adalah orang-orang yang paling memungkinkan untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Lanjut teori yang kedua. Teori kedua yakni teori kesatria. Mereka menyatakan bahwa para penyebar agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang kesatria, karena mereka itu melakukan penyerangan dan akhirnya
mendirikan kerajaan-kerajaan dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang ketiga, yakni teori Waisya. Pada teori ini menyatakan bahwa penyebar agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisya atau para pedagang. Karena seperti yang telah kita ketahui kembali bahwasanya zaman dahulu itu sudah muncul yang namanya jalur pelayaran. Jalur pelayaran, jalur perdagangan, dan juga ada jalur sudra. Karena pengaruh jalur pelayaran dan perdagangan tersebut, sehingga banyak para pedagang yang akhirnya singgah ke Indonesia. Ketika singgah, mereka menganggap bahwa orang-orang pedagang itu akhirnya sambil berjualan, sambil juga menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Dan yang terakhir, ada teori arus balik. Menurut teori ini, bahwasanya para penyebar agama Hindu ke Indonesia itu bukan dari orang India, melainkan orang Indonesianya sendiri yang datang ke India untuk belajar agama Hindu di sana. Setelah pintar agama Hindu di sana, mereka balik lagi ke Indonesia dan akhirnya menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Itulah mengenai teori-teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Tapi Bapak sekarang jadi mikir, kira-kira nih menurut kalian ya, ini mah pendapat kalian, kira-kira teori mana sih yang sekiranya itu paling mendekati dan paling memungkinkan mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia? Silahkan jawab pertanyaan ini di kolom penugasan. Di sana nanti akan ada instruksinya yang lebih jelas kembali di kolom penugasan. Silakan kerjakan secara berkelompok, nanti dikumpulkan di penugasan. Sekian mengenai materi pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia atau pengembangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jangan lupa kalian tetap belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.